Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Suci, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Marilah bersama-sama kita membuka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang materi masa kelemahan sampai runtuhnya Bani Umayyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses lahirnya Bani Abbasiyah dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, sekarang silakan perhatikan Ibu menjelaskan dulu ya. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir tahun 750 Masehi. Adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama Bani ini adalah diambil dari nama bapak pendiri Abbasiyah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ada beberapa kelompok yang mendukung pergerakan Bani Abbasiyah. Kelompok-kelompok itu muncul karena adanya permasalahan yang sulit untuk dipecahkan oleh pemerintah Bani Umayyah. Nah, kelompok-kelompok itu adalah kelompok Muslim non-Arab yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah Muslim Arab. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah yang menganggap Bani Umayyah sebagai perampas kepemerintahan. Yang ketiga, kelompok Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa penduduk Suriah. Dan yang keempat, kelompok Muslim yang soleh, baik Arab maupun non-Arab, yang memandang keluarga Bani Umayyah telah bergaya hidup mewah dari jauh dari gaya hidup Islami. Kemudian kelompok-kelompok tersebut membuat kekuatan gabungan yang dikoordinasi oleh Ali bin Abdullah bin Abbas untuk mencari dukungan masyarakat luas. Kelompok Bani Abbasiyah melakukan propaganda yang mereka sebut sebagai usaha dakwah. Gerakan ini dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Setelah Ali bin Abdullah bin Abbas meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad. Ia memperluas gerakan Bani Abbasiyah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu Al-Humaimah, Kufah, serta Khurasan. Muhammad bin Ali meninggal pada tahun 743 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya Ibrahim al-Imam. Ia kemudian menunjuk Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perangnya. Di tangan Abu Muslim al-Khurasani, pergerakan dakwah ini berkembang pesat. Ia mampu menarik simpati sebagian besar penduduk Khurasan. Ia berkampanye untuk memunculkan rasa kebersamaan di antara golongan Alawiyin, Syiah, dan orang-orang Persia untuk menentang Bani Umayyah yang telah menindas mereka. Ia juga mengajak mereka bekerja sama dengan Bani Abbasiyah untuk mengembalikan kekhalifahan kepada golongan Bani Hashim. Ibrahim al-Imam mendorong Abu Muslim al-Khurasani untuk merebut Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung Bani Umayyah. Sayangnya, rencana itu diketahui oleh penguasa Bani Umayyah. Ibrahim al-Imam akhirnya ditangkap dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan II. Kepemimpinan gerakan dakwah Bani Abbasiyah kemudian dipegang oleh saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad atau dikenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Ia telah memberi kepercayaan kepada Abu Muslim al-Khurasani untuk menjadi panglima perangnya dan memimpin perlawanan di Khurasan. Abu Muslim al-Khurasani dengan cepat memulai gerakannya.
Dengan pandai, ia memanfaatkan pertentangan antara suku Arab Yamani dan Arab Qaisi yang telah berlangsung sejak dulu. Pada waktu Abu Muslim Al-Khurasani memulai gerakannya, Gubernur Khurasan dijabat oleh Nasir bin Sayyar yang berasal dari Arab Qaisi. Abu Muslim kemudian mendekati Al-Khamiri, pimpinan suku Arab Yamani di Khurasan. Dengan siasat adu domba, Gubernur Nasir bin Sayyar berhasil dikalahkan. Dengan bantuan Yaman pula, Abu Muslim berhasil menduduki kota Merv dan Nizabur. Sementara itu, tentara Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Kataba, Jenderal Abu Muslim Al-Khurasani, maju ke sebelah barat, didampingi oleh Khalid bin Barmak. Mereka menyeberangi sungai Eufrat dan sampai ke medan Karbala. Dalam pertempuran tersebut, Kataba dapat dikalahkan oleh gubernur Bani Umayyah yang bernama Yazid bin Umar bin Fuhairah. Yazid bin Umar bin Fuhairah tidak menyerah pada Bani Abbasiyah kecuali setelah As-Saffah menjanjikan kepadanya untuk memberikan rasa aman. Namun, mereka mengingkari janji itu dengan membunuhnya. Tentara Bani Abbasiyah akhirnya berhasil menguasai Kufah. Di bagian timur, tentara Bani Abbasiyah terus bergerak maju. Pada tahun 749 Masehi, putra Amir Marwan dikalahkan Abu Ayyub, seorang panglima Bani Abbasiyah. Amir Marwan II akhirnya memimpin langsung usaha terakhir untuk mempertahankan dinastinya. Ia mengerahkan tentaranya dan menyeberangi sungai Tigris serta maju menuju Zab. Sedangkan tentara Bani Abbasiyah dipimpin oleh Abdullah bin Ali. Tentara Bani Umayyah berhasil dikalahkan. Marwan II melarikan diri dan diburu dari satu tempat ke tempat yang lain. Hingga akhirnya ia ditemukan di Mesir dan dibunuh di sana. Fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah berlangsung selama 505 tahun, diperintah oleh 14 khalifah, dan dapat diklasifikasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Yang pertama adalah fase pembentukan tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi atau 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Fase ini disebut dengan fase pengaruh Persia, yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah tahun 750 Masehi sampai Khalifah ke-9 Al-Washiq tahun 847 Masehi. Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah pertama dan kedua, disebut sebagai peletak pondasi yang kuat. Abu Abbas dengan sikap tegas dan beraninya mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru direbutnya dari kekuasaan Bani Umayyah, sehingga wilayah Islam Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Sedangkan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai penerus kebijakan Khalifah pertama dengan merintis berdirinya Baitul Hikmah atau perpustakaan. Abu Ja'far juga membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke wilayah yang lebih luas dan jauh dari pengaruh Bani Umayyah I, yaitu Baghdad di wilayah Persia. Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah kelima, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pecinta ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Naisabur, dan lain sebagainya. Mahasiswa, ulama, guru, dan pemerhati ilmu pengetahuan yang ingin talabul ilmi atau belajar dibiaya oleh pemerintah dan disediakan tempat penginapan di dalam Baitul Hikmah yang dibangun dengan diameter yang sangat luas. Tercatat ada 3 khalifah yang berkuasa pada masa puncak dan kegemilangan peradaban Islam saat itu.
Pada saat itu pula pencari ilmu dari Eropa datang dari wilayah Inggris dan Prancis untuk belajar Islam. Fase ini juga dikembangkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai wujud kepedulian sosial Bani Abbasiyah. Rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan. Di kota Baghdad pada saat itu telah tersedia paling sedikit 800 orang dokter. Pemandian-pemandian umum juga dibangun sebagai sarana-sarana umum disediakan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mempergunakan fasilitas-fasilitas tersebut secara bebas. Yang berikutnya, fase kedua tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih tetap berjalan baik. Pada akhir abad ke-9, pada saat terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil yang lepas dan merdeka dari pemerintahan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam. Pada waktu itu, proses pengembangan peradaban mulai menurun, tetapi para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat-pusat peradaban, baik di Baghdad maupun di kota-kota di Andalusia. Dalam hitungan para pakar sejarah, bahwa masa ini masih masuk dalam masa kejayaan peradaban Islam. Fase ini banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Yang ketiga, fase ketiga tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Fase pengaruh dinasti Buaihi atau disebut juga pengaruh Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan di India minta mereka merdeka dari Abbasiyah. Tuluniyah dan Fatimiyah di Mesir, serta Idrisi di Maroko dan Sabak Takim di India mengumumkan merdeka dan lepas dari kekuasaan pusat Abbasiyah. Pada fase ini, perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa tetap masih belajar di pusat-pusat peradaban Islam. Di Baghdad maupun di Andalusia masih diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Karya-karya monumental dari Muhammad Al-Khwarizmi, algebra, aljabar dalam bidang matematika dan logaritma, serta karya Adawa Al-Qanun fit Asy-Syifah dari ilmuwan Umayyah Andalusia seperti Ibnu Sina, Ibnu Zur masih menjadi idola para pelajar Eropa untuk mempelajarinya. Fase keempat tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah atau tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia, meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Dalam sejarah, orang-orang Nasrani pada waktu itu selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar.
Fase kelima tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah atau tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan, sekolah-sekolah serta membakar fasilitas-fasilitas umum. Serta pusat peradaban Islam yang ada di wilayah Andalusia diserang dan dihancurkan oleh dua kerajaan Nasrani Aragon dan Kastelia. Maka lengkaplah kehancuran Islam pada fase ini. Kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. Dua sungai yang besar yang membela kota Baghdad, Tigris dan Euphrat, hitam beberapa bulan lantaran dibuangnya abu pembakaran peradaban itu ke dua sungai tersebut. Setelah terjadi kejadian tragis itu, maka kekuasaan Islam yang selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah takluk dan hancur binasa. Suramlah peradaban Islam pada masa itu. Saya Bu mau bertanya. Oh, Santi mau bertanya, silakan Santi. Ini Bu, bagaimanakah cara kita meneladani daripada tokoh Bani Abbasiyah? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau kita ingin meneladani para tokoh Bani Abbasiyah, kita bisa meneladani dari sikap mereka. Yang pertama itu keberanian Abu Abbas dalam menumpah keturunan Bani Umayyah. Nah, Abu Abbas diberi gelar apa? Gelar As-Saffah karena keberanian menumpas lawan politik mereka. Nah, yang kedua, kecerdasan Al-Mansur dalam menyusun dan menetapkan 8 kebijakan khalifah. Nah, dan yang terakhir, keberanian Al-Mansur pada saat menetapkan ibu kota Abbasiyah harus dipindahkan dari Hashimiyah ke Baghdad. Nah, Santi telah Ibu jelaskan. Sekarang Santi bisa memahami apa Ibu jelaskan? Paham Bu? Yang lain kalau ingin bertanya silakan. Tidak Bu. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, giliran Ibu yang bertanya. Suci, silakan kamu jelaskan fase pemerintahan Bani Abbasiyah mana yang paling berpengaruh? Fase pengaruh Persia pertama, selain membangun lembaga pendidikan yang didirikan hampir di semua kota, kekuasaan Abbasiyah juga dikembangkan oleh Khalifah Harun al-Rasyid sebagai wujud kepedulian sosial Bani Abbasiyah. Rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter dan farmasi didirikan. Di kota Baghdad pada saat itu telah tersedia paling sedikit 800 orang dokter. Permandian-permandian umum juga dibangun sebagai sarana umum disediakan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mempergunakan fasilitas-fasilitas tersebut secara bebas. Fase ini disebut dengan pengaruh Persia karena beberapa khalifah yang berkuasa berkebangsaan Persia seperti Al-Amin Al-Ma'mun, putra dari Harun al-Rasyid, ibunya orang Persia, dan beberapa khalifah lainnya. Meskipun pada fase ini Khalifah Al-Muqtasim mulai memberi peluang kepada bangsa Turki untuk berkiprah dalam pemerintahan Abbasiyah sebagai tentara pengawal khalifah dan pengawal istana. Sudah. Ya, bagus. Nah,
Satu lagi yang belum kebagian siapa? Kamu ya Zara. Nah, giliran kamu. Sekarang coba kamu ceritakan kembali bagaimana proses lahirnya Abbasiyah secara singkat saja. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas Asy'afah dalam sebuah perang terbuka melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas diberi gelar Asy'afah karena dia pemberani dan dia mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Semua lawan politiknya diperangi dan dikejar-kejar, diusir keluar dari wilayah kekuasaan Abbasiyah yang baru direbut dari Bani Umayyah. Udah, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi lahirnya Bani Abbasiyah itu tahun 750 Masehi dan adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Pintar kan. Nah, fase pemerintahan Bani Abbasiyah sendiri ada berapa ini? 5. Ada 5. Fase pemerintahannya itu berlangsung selama 505 tahun. Nah, yang diperintah oleh 14 khalifah. Jadi semuanya kita harus tahu di mana letak kejayaan atau puncaknya kejayaan Islam. Nah, pada pemerintahan Bani Abbasiyah inilah kejayaan Islam itu berada pada puncaknya. Banyak sekali dan telah kita pelajari hari ini, kita harus tahu bagaimana letak puncak kejayaan Islam dan kita harus tahu bagaimana sejarah-sejarah perkembangan Islam. Sekarang paham nggak materi yang Ibu sampaikan hari ini? Paham, Bu. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang tokoh-tokoh besar. Ayo, tokoh-tokoh besar Bani Abbasiyah. Nah, sekian dulu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Marilah menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.